Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel Kusnadi87. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan screenshot atau SS layar laptop atau komputer menggunakan sniping tool aplikasi bawaan Windows. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih. Baik guys, untuk langkah pertama bisa kita buka sniping toolnya, bisa menggunakan start di sini, kemudian kita klik all program di sini, kemudian cari Windows Accessories ya. Kemudian di sini ada aplikasi sniping tool ya, aplikasi bawaan atau tool bawaan sniping tool ini namanya. Kemudian dengan cara lain yang lebih cepat bisa kita menggunakan pencarian di sini. Bisa kita klik dengan menggunakan perintah sniping. Nah, ini aplikasinya, kemudian bisa kita klik, dia juga akan muncul sama seperti ini. Ini adalah tampilan dari aplikasi sniping tool. Sebelum kita mencoba, saya jelaskan dulu beberapa menu atau tombol yang ada di sini. Yang pertama, new, ini untuk melakukan tangkapan baru atau screenshot baru atau new snip. Kemudian di sini ada mode ini ada beberapa pilihan, ada 4 pilihan. Kemudian delay, cancel, dan option. Oke, saya jelaskan satu persatu. Ini untuk membuat baru, nanti untuk mengeklik atau memulainya kita klik tombol new ini. Kemudian untuk mode di sini ada 4, ada freeform snip. Freeform ini khusus untuk melakukan screenshot untuk area tertentu ya. Kemudian yang kedua, rectangular snip atau rectangular snip ini membuat tangkapan atau screenshot atau snip berbentuk kotak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita tarik objek ataupun kita tanda objek sesuai yang kita inginkan nanti, tapi bentuknya berbentuk kotak. Kemudian yang ketiga ini Windows snip. Windows snip ini untuk melakukan tangkapan jendela yang kita inginkan. Jadi kalau ada beberapa jendela aktif, misalnya ada sedang membuka kalkulator ataupun sedang membuka notepad ataupun aplikasi yang lain, mau kita screen jendela yang kita inginkan itu, kita menggunakan ini. Bisa juga kita screenshot untuk jendela belakangnya. Jadi nanti kita bisa coba mencontohkannya satu persatu. Kemudian full screen snip ini untuk melakukan screenshot full layar kita ya. Oke, kemudian di sini ada delay, menu delay. Delay ini adalah untuk melakukan delay waktu. Jadi ketika kita melakukan snip atau kita sudah klik new di sini, kita memberi waktu beberapa detik sesuai dengan yang kita pilih untuk mengeksekusi. Jadi ketika kita new, dia tidak langsung melakukan screenshot pada layar kita, tapi dia menunggu waktu sesuai yang kita set di sini. Misalnya ada 3 detik, jadi ketika diklik new, dia nunggu dulu 3 detik sehingga nanti kita bisa menyiapkan yang mana yang akan kita screenshot ya. Misalnya saya di sini defaultnya mau saya buat 2 detik misalnya. Kemudian cancel ini ada untuk menggagalkan screen yang kita kerjakan. Kemudian option di sini dibiarkan default aja. Di sini misalnya untuk highlightnya saja, misalnya ini merah, sudah dibiarkan, oke. Kemudian kita coba yang full screen snip dulu ya. Jadi kita coba yang full screen snip ini. Misalnya ini tampilan layar kita full, mau kita screen full screen snip, klik. Nah, maka dia langsung akan melakukan screenshot layar kita secara penuh ya. Kemudian setelah kita lakukan screen seperti ini, misalnya kita bisa melakukan simpan dengan file save as ya. Kemudian selain cara ini bisa juga menggunakan tombol save snip ini, tombol atau gambar disket di sini bisa save, nah, sama sebenarnya. Kemudian misalnya di sini saya sudah mempunyai contoh, misalnya letakkan di my picture. Kemudian ada misalnya supaya gampang saya letakkan di desktop lah. Nah, di sini saya buatkan folder baru, misalnya sniping tool ya.
Kemudian saya menyimpan nama filenya dengan nama full screen. Ini contoh yang full screen. Kemudian kita save. Oke, itu. Kemudian yang berikutnya kita berubah mode. Kita coba membuat mode yang berbeda, misalnya yang free. Jadi yang free ini adalah screenshot atau untuk membuat tangkapan layar pada area tertentu ya, yang nanti bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Misal ini sudah diubah ke freeform, kita klik new, kemudian misalnya kita mau melakukan tangkapan layar di sini ya. Jadi ada jeda kurang lebih 2 detik, jadi tidak langsung ya, tidak langsung ter-highlight seperti ini. Misalnya saya mau membuat atau snipping gambar atau icon di PC ini, jadi saya menggambarnya seperti ini misalnya. Abaikan ya kalau bentuknya bulat-bulat, jangan ini. Nah, jadi ini sesuai dengan yang kita potong tadi. Kemudian bisa kita file save as. Misalnya ini menggunakan free ya, yang free form. Save saja. Kemudian misalnya kita yang kedua milih yang berikutnya, rectangular snip ya. Kita klik new. Nah, ini jeda sebentar 2 detik. Nah, kemudian dia aktif. Misalnya yang rectangular ini saya mengeblok ini, jadi membuat screenshot berbentuk kotak ya. Mau kotak besar, kotak kecil ya, segini atau segini, terserah. Misalnya saya membuat atau memotong atau screen ikonnya VirtualBox ini. Nah, seperti ini. Bisa kita simpan menggunakan save as atau gambar disket ini. Rectangular, kita save. Kemudian berikutnya adalah mode yang window snip ya. Misalnya saya mau mengaktifkan kalkulator misalnya. Jadi ada jendela yang ada di layar saya, ada kalkulator, ada layar desktop ya. Misalnya saya mau menyecreen atau men-screenshot kalkulator, bisa kita pilih mode window snip, kemudian kita klik new. Kemudian nah, ini bisa kita pilih. Ini jendela kalkulator yang sedang kita pilih. Kemudian misalnya jendela yang belakang atau desktop kita yang kita pilih, mana yang akan kita pilih? Tinggal diklik saja. Misalnya kalkulator, kita klik, maka dia langsung melakukan screenshot pada kalkulator. Di save. Kemudian misalnya ini kita simpan window ya. Di save. Oke, begitu caranya. Kemudian kita tutup dulu. Selanjutnya misalnya mau kita pindahkan atau kita copy ke presentasi ataupun ke file lain, mau ke Microsoft Word dan lain-lainnya. Contohnya saya di sini mau dikopikan ke presentasi. Jadi file yang tadi mau kita buat laporan misalnya atau membuat modul dan lain-lain, bisa kita buat atau kita aplikasikan di PowerPoint ini. Misalnya kita insert picture, kemudian kita cari lokasi kita, tadi ada di desktop, snipping tool. Nah, di sini ada gambar-gambar yang sudah kita snipping tadi. Misalnya kita ambil satu, nah ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi insert picture, sisanya ya semuanya, ataupun kita mau ambil semua tinggal di blok saja. Nah, jadi gambarnya sudah kita ambil semua. Kemudian ini, nah ini hasil gambar kita yang sudah kita pindahkan ke presentasi. Tinggal kita tambahkan keterangan, misalnya nanti yang ini taruh di slide berikutnya, ini berikutnya, dan lain-lain. Ini jika gambar sudah kita simpan. Tapi ada cara lain jika ingin langsung mengambil dari aplikasi snipping ini. Jadi misalnya kita tidak mau menyimpan supaya tidak terlalu banyak berkas, mau langsung saya pindah ke PowerPoint misalnya. Kita bisa siapkan di sini new slide dulu. Kemudian bisa kita buka snippingnya. Misalnya saya mau milih yang rectangular snip aja. Kemudian saya mau melakukan screenshot pada menunya PowerPoint misalnya, atau yang lain, atau gambarnya ini. Misalnya klik new. Masih ada jeda ya. Misalnya saya menggambar ini atau screenshot ini.
Nah, ini bisa kita langsung melakukan edit di sini, copy ataupun simpan ya. Tapi kalau mau langsung tinggal diedit, copy, kemudian kita ke PowerPoint-nya, kemudian bisa paste ini. Nah, jadi tanpa menyimpan kita bisa langsung mengcopy file screenshot kita ke dalam aplikasi yang kita gunakan atau membuat PowerPoint seperti ini. Sangat mudah dan gampang. Dan ini pun tidak harus menginstal aplikasi, ini sudah merupakan bawaan dari Windows ya. Jadi aplikasi Snipping Tool ini sudah ada mulai dari Windows Vista, Windows 7, 8, dan Windows 10 yang saya gunakan ini. Oke, demikianlah langkah-langkah atau tutorial cara melakukan screenshot atau SS layar laptop atau komputer menggunakan aplikasi Snipping Tool yang merupakan aplikasi bawaan dari Windows. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.